Bab 1156. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Lu Chen tidak menyerahkan esensi dan darah binatang suci itu, tetapi membuangnya, yang membuat Kaisar Binatang Tua itu bingung, sosoknya bersinar, dan dia mengusir botol kristal itu dalam sekejap. Sesaat kemudian, di antara langit dan bumi, Kaisar Binatang Tua itu meraung seperti guntur, manusia Lu Chen, tunggu. Cepat atau lambat, Kaisar ini akan mengulitimu dan mencabik-cabikmu, memberitahumu bahwa hidup lebih baik daripada kematian, dan kematian lebih buruk daripada kehidupan. Namun, setelah raungan tersebut, Kaisar Binatang Tua itu tidak pernah muncul lagi. Dia pasti mengejar botol kristal dan mendapatkan esensi darah binatang di dalam botol. Jika tidak, Kaisar Binatang Tua itu pasti akan kembali, membunuh semua orang, dan melenyapkan seluruh kota berbenteng. Tuan kecil, Waner berlari cepat, memegang lengan Lu Chen, dengan wajah bahagia, tapi menangis kegirangan. Lan Xiang juga mengikuti Waner, dengan senyuman di wajahnya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Sebelumnya, dia percaya bahwa Lu Chen sudah mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lu Chen tidak hanya tidak mati, tetapi dia bahkan menyerahkan Raja Klan Binatang untuk melampiaskan amarahnya, yang benar-benar mengejutkan dan membuatnya senang. Saudara laki-laki, Fei Long berlari sambil menangis, hanya memeluk paha Lu Chen, namun diusir oleh Lu Chen. Bos, Kuang Ye, semua orang di Legiun, dan 1000 murid dari Istana Shenmu semuanya bergegas satu demi satu, mengepung Lu Chen dengan gembira. Dongfang Wudi juga mengikuti, tapi dia terlihat bingung, seolah-olah dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk dipecahkan, jadi dia terus bertanya ketika dia melihat Lu Chen. Sungguh keajaiban, bagaimana Kaisar Binatang Tua itu bisa melepaskanmu? Obat macam apa yang kamu berikan kepada Kaisar Binatang Tua itu untuk membuatnya begitu patuh padamu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya? Itu hanya membalikkan ketiga pandanganku. Ngomong-ngomong, apakah Beast Emperor tua itu takut padamu, dan apa yang ada di dalam botol kristalmu? Lu Chen, cepatlah dan sampaikan pengalamanmu, bagaimana kamu bisa menaklukkan Kaisar Binatang Tua itu. Di masa depan, biarkan keluarga timurku bisa menaklukkan Kaisar Binatang Tua itu. Lu Chen pura-pura tidak mendengar, dan tidak mau menjawab pertanyaan Dongfang Wudi. Di mana dia menaklukkan Kaisar Binatang Tua itu? Itu untuk mengintimidasi Beast Emperor yang lama, oke. Dia memiliki esensi dan darah jade kilin di tangannya, tidak semua orang bisa memilikinya. Dongfang Wudi ingin mempelajari trik ini darinya, tetapi tidak ada pintu. Keluarga Dongfang tidak kekurangan apapun, tapi tidak ada binatang buas. Muridku perkasa, melihat Lu Chen aman dan sehat. Kakak perkasa, bosnya perkasa, Lu Chen perkasa, pahlawan itu perkasa. Setelah beberapa saat, seluruh kota berbenteng dipenuhi dengan kegembiraan, dan semua orang bersorak untuk Lu Chen. Bagaimana mungkin untuk tidak bersorak? Lu Chen hanya setengah langkah menuju alam dewa, dan dia berhasil menaklukkan Kaisar Ras Binatang. Siapa lagi yang tidak mendukung Lu Chen? Di depan Lu Chen, Raja Klan Binatang itu patuh, dan dia sangat dipermalukan oleh Lu Chen sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Siapa yang bisa melakukan itu? Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang dapat melakukannya, hanya Lu Chen yang dapat melakukannya. Lu Chen adalah seorang pahlawan. Di bawah undangan besar Dongfang Wudi, Zhenren yang sombong dan Lan Xiang setuju untuk tinggal dan menghabiskan 3 hari sebagai tamu di keluarga Dongfang. Dongfang Wudi menahan tekanan dan membuat pengecualian untuk membawa mereka ke Town Beast Mountain, tetapi mereka hanya menepuk pantat mereka dan pergi, itu terlalu tidak manusiawi. Selama 3 hari berturut-turut, Dongfang Wudi mengadakan jamuan makan akbar, menggunakan spirit wine dan hidangan spirit terbaik untuk menyambut para tamu terhormat, dan berupaya memuaskan para tamu terhormat. Apakah yang lain puas atau tidak, Lu Chen tidak tahu, dia sangat puas. Yang membuat Lu Chen puas bukanlah jamuan makan Dongfang Wudi, tapi hasil panen dari perjalanan Zhen Soushan. Satu-satunya kelemahan dalam salep adalah bahwa 2 tetes darah binatang suci yang diserahkan tidak dipalsukan, dan mereka dianggap sebagai Kaisar Binatang Tua yang murah tanpa bayaran. Faktanya, itu tidak murah tanpa alasan. Kaisar Binatang Tua itu juga bekerja keras untuk Lu Chen, dan merendahkan diri kepada Lu Chen, jadi dia berhasil mendapatkan 2 tetes darah esensi binatang itu. Lu Chen sudah menghasilkan banyak uang.
Adapun penggunaan esensi darah Kaisar Binatang Tua, Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya. Para orc memiliki darah binatang buas dan selalu ditekan oleh binatang dewa. Tidak peduli bagaimana mereka memurnikan esensi darah binatang dewa, itu hanya akan melemahkan pengaruh binatang dewa, dan tidak mungkin untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Dan pil binatang urutan ke-10 dan ke-11 itulah yang sangat dibutuhkan Lu Chen, jika tidak, tanpa pil suci 9 pola, bagaimana dia bisa menukar Lan Xiang dengan 1000 murid Shenmu. Dengan hanya 2 tetes esensi darah dari binatang dewa, begitu banyak pil binatang tingkat tinggi yang ditukar, yang sebenarnya dinilai terlalu tinggi. Tentu saja, banyak orang yang menanyakan rahasia Lu Chen, tetapi mereka semua dipanggil kembali oleh Lu Chen tanpa komentar. Bahkan orang sungguhan yang mendominasi ingin tahu, tetapi Lu Chen tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dia masih menyerahkan 2 tetes esensi darah unicorn giok, yang bukan sesuatu yang mulia, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Kali ini, Dongfang Wudi dan putranya berkontribusi banyak pada Town Beast Mountain, dan mereka memberikan banyak kontribusi. Lu Chen tidak memperlakukan keluarga Dongfang dengan buruk. Karena perolehan perak peri dalam jumlah besar, terdapat cukup bahan untuk melemparkan senjata raja. Tidak akan lama lagi senjata raja akan menjadi senjata utama Legiun Fanatik. Pada saat itu, senjata setingkat senjata suci akan menjadi produk yang ketinggalan zaman. Besi peri yang telah disimpan sebelumnya jelas telah menjadi masa lalu, jadi Lu Chen secara alami menggunakannya sebagai bantuan. Lu Chen mengeluarkan 1 miliar kati besi peri dari Fei Long dan memberikannya langsung kepada Dongfang Wudi. Keluarga timur juga merupakan keluarga organ, dan ada banyak ahli organ dalam keluarga tersebut. Organ-organ keluarga timur umumnya terbuat dari berbagai besi hitam, kualitasnya biasa-biasa saja, dan hampir tidak cukup untuk menangani para orc. Dan Slender Tiger mengikuti Lu Chen dan menggunakan besi peri untuk membuat organ, sehingga organnya berkualitas tinggi, kuat, dan bertenaga. Dongfang Wudi tercengang saat mendapat 1 miliar kati besi peri, dan bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Mekanismenya berbeda dan kastornya berbeda. Casting adalah sumber material yang besar. Melemparkan artefak suci saja akan menghabiskan 1 juta kati besi peri, atau bahkan jutaan kati. Namun, tidak perlu banyak waktu untuk membangun suatu mekanisme. Biasanya, 1 atau 200 kati besi peri saja sudah cukup untuk 1 set organ. Oleh karena itu, 1 miliar kati besi abadi sudah cukup bagi Dongfang Wudi untuk membangun kembali seluruh organ seluruh kota pertahanan beberapa kali. 3 hari kemudian, Lu Chen dan yang lainnya menginjakan kaki di susunan. Teleportasi internal keluarga timur, langsung kembali ke wilayah Desolate Timur, dan muncul di keluarga Nangong. Nangong Kaitai juga ingin belajar dari Dongfang Wudi dan menghibur Lan Xiang dan lainnya, namun ditolak. Lu Chen juga meminta Fei Long untuk mengambil sisa miliaran kati besi peri dan memberikannya kepada Nangong Kaitai. Nangong Kaitai juga kaget saat melihat begitu banyak peri besi. Faktanya, keluarga Nangong adalah keluarga yang kekurangan zat besi paling abadi di antara 4 keluarga besar. Keluarga Nangong adalah keluarga casting, ada banyak master casting, dan casting artefak suci hampir merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap master casting. Namun percuma saja memiliki teknologi tetapi kekurangan besi peri. Oleh karena itu, sebagian besar murid Nangong tidak memiliki artefak suci, dan yang mereka miliki hanyalah artefak leluhur. Sekarang karena ada sejumlah besar besi peri, sejumlah besar artefak suci dapat dilemparkan. Setelah elit keluarga Nangong digantikan dengan artefak suci, kekuatan tempur mereka pasti akan meningkat, dan mereka akan lebih percaya diri dalam menjaga gua iblis, melangkah ke dalam formasi teleportasi rahasia antara keluarga Nangong dan Istana Shenmu. Semua orang akhirnya kembali ke Istana Shenmu. Ketika dia tiba di Istana Shenmu, Lu Chen tidak pergi, dan Daois hanya punya alasan untuk tinggal. Hanya saja laki-laki tidak diperbolehkan memasuki Istana Shenmu, jadi tuan dan murid Lu Chen hanya bisa tinggal di luar aula resepsi. Lu Chen tinggal hanya karena ada yang harus dia lakukan, tetapi Legiun Zelot tidak perlu tinggal. Di bawah kepemimpinan Fei Long dan anggota inti lainnya, seluruh Legiun kembali ke Suantian Daozong dengan cepat. Butuh beberapa waktu untuk pergi ke Town Beast Mountain, dan mereka semua bersemangat untuk kembali dan berlatih dengan rajin, memperkuat kekuatan bencana lapisan ketiga, dan bersiap untuk mengatasi bencana keempat. Dalam perjalanan seni bela diri, kecepatan adalah hal yang paling penting,
semakin cepat Anda menyelesaikan bencana kelima, semakin besar peluang untuk menjadi seorang yang terhormat. Merupakan kerinduan setiap pejuang muda untuk menjadi orang suci, tidak terkecuali mereka. Terlebih lagi, meskipun ranah Lu Chen belum meningkat, kekuatan tempurnya semakin kuat. Jika mereka tidak mengejar, mereka tidak akan mampu mengikuti ritme Lu Chen di masa depan. Lu Chen ingin tinggal, dan Lan Xiang tidak keberatan, tetapi dia tidak tahu mengapa Lu Chen tinggal. Awalnya, dia mengira Lu Chen bergantung pada Waner, jadi dia hanya tinggal beberapa hari lagi. Tanpa diduga, Lu Chen meminta ruangan terpencil, dan bersembunyi di dalamnya sepanjang hari, bahkan tidak melihat Waner. 3 hari kemudian, Lu Chen masih belum bisa keluar kamar, dan Lan Xiang merasa sedikit aneh, jadi dia datang untuk melihatnya sendiri. Begitu Lan Xiang datang, orang asli yang mendominasi itu seperti kucing melihat ikan, dan terus bergerak ke sisi Lan Xiang, yang membuat Lan Xiang sangat kesal. Nyonya, bentak, Bu, kenapa kamu memukulku? Bentak, bentak, baiklah, saudari Lan Xiang, bersikaplah lembut sebagai seorang wanita, menyentuh kakimu terlalu kasar, itu tidak sesuai dengan statusmu. Wajah orang asli yang mendominasi itu merah dan bengkak, dengan 3 bekas tamparan di wajahnya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia merindukan saat-saat ketika dia berada di Gunung Zhenzhou, di mana dia terjebak di bawah tanah oleh binatang buas tingkat 11, dan dia serta Lan Xiang sangat akrab dan penuh kasih sayang, dan bahkan membuat janji pribadi seumur hidup. Namun karena Lu Chen membantu mereka melarikan diri, Lan Xiang segera memalingkan wajahnya dan menolak mengenali siapapun. Bahkan istrinya menolak meneleponnya, yang membuatnya sangat tertekan. Jika kamu terus menggonggong, aku akan memotong lidahmu dan memberikannya kepada anjing. Lan Xiang terlihat kejam di permukaan, dan nadanya dingin, lalu menatap kamar Lu Chen, alisnya mengerutkan kening, suhu di dalam sangat tinggi, apa yang sedang dilakukan Lu Chen? Aura di sini tidak cukup, dan dia tidak bisa berlatih, apalagi yang bisa dia lakukan. Pria sejati yang mendominasi itu mengerutkan bibirnya dan berkata, dia pasti bersembunyi di dalam untuk membuat alkimia, kalau tidak, bagaimana mungkin suhu di dalam ruangan begitu tinggi? Lagi pula, dia tidak membuat alkimia, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak pil? Sebagai ganti 1000 murid Shenmu, tanpa pil binatang tingkat ke-11, bagaimana dia bisa membuat alkimia? Lan Xiang sedikit terkejut, dan juga sedikit bingung. Lu Chen mendapat beberapa pil binatang tingkat 10 dari Town Beast Mountain, tetapi tidak ada pil binatang tingkat ke-11. Lu Chen menginginkan 1000 murid Shenmu di bawah istananya, dan syarat yang dia tawarkan adalah 10.000 pil mulia 9 pola, dan 1000 pil suci 9 pola. Tapi dia dan Daois memasuki kota Beast Mountain, yang sudah gagal, dan dia bahkan tidak mengembalikan pil binatang tingkat ke-11. Tanpa pil binatang tingkat ke-11, mustahil untuk memurnikan pil suci. Diperkirakan dia sedang menyempurnakan pil yang mulia. Dia memiliki sekumpulan pil binatang tingkat 10 di tangannya. Kata orang sungguhan yang mendominasi. Berapa banyak yang dia rencanakan untuk berlatih? Lan Xiang bertanya. Dia belum keluar sejak memasuki ruangan, dan dia belum melihat siapapun. Saya tidak tahu seberapa banyak dia akan berlatih. Orang sungguhan yang mendominasi berpikir sejenak, dan kemudian berkata, kursi ini menebak bahwa yang dia sempurnakan adalah pil mulia 9 pola, dan ada 10.000 buah. 10.000 pil 9 pola yang mulia. Lan Xiang sangat terkejut, dan berkata, pil Jiwen tidak mudah untuk dimurnikan, dan membutuhkan waktu yang lama. Dia masih perlu memurnikan 10.000 pil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya tidak tahu, saya kira itu akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Pria sejati yang mendominasi mengangkat bahu. Sebenarnya, dia hanya perlu memberitahu Bengong sebelum menyempurnakan alkimia, dan Bengong tidak membutuhkannya untuk berlatih terlalu banyak, cukup berlatih 1000 atau ratusan alkimia. Lan Xiang menghela nafas, dan berkata lagi, dengan penampilannya di Town Beast Mountain, dia tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga membuat Beast King tidak bisa mengangkat kepalanya, dan menambah wajah umat manusia kita, bahkan jika dia tidak bisa berlatih, 1 pil, saya juga akan mentransfer 1000 murid kepadanya. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. Setelah Lu Chen kembali, dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Bengong. Bagaimana kamu meminta Bengong untuk menyebutkan hal itu kepadanya? Lan Xiang juga berkata tanpa daya. Oke, jika kamu ingin memberitahu Lu Chen sekarang, aku akan segera membuka pintunya.
Orang sungguhan yang mendominasi mengatakan demikian. Kalau begitu kamu bisa mengetahuinya. Lan Xiang tidak dapat menyangkalnya, dan melontarkan pertanyaan itu kepada orang sungguhan yang sombong. Orang sungguhan yang mendominasi hendak melangkah keluar, tapi dia tidak menyangka pintu akan terbuka dengan suara, "Iya." Sosok Lu Chen muncul di balik pintu, tetapi gelombang panas yang dahsyat keluar dari ruangan, seolah-olah gunung berapi sedang meletus di dalam. "Tuan, Tuan Istana Lan, apakah ada yang harus Anda lakukan?" Lu Chen awalnya keluar, tetapi ketika dia membuka pintu, dia terkejut melihat Dawis dan Lan Xiang di pintu. "Bocah bau, lihat apa yang kamu katakan, tidak bisakah aku menemukanmu jika aku tidak ada pekerjaan sebagai guru?" Orang asli yang mendominasi berkata dengan marah. "Kamu bisa mencarinya, tapi aku tidak akan melihatmu saat aku sedang retret untuk alkimia." Lu Chen tersenyum dan menanggapi orang asli yang mendominasi, lalu berkata kepada Lan Xiang, "Tuan Lan, apa yang saya janjikan telah terlaksana, dan semua ramuan telah disempurnakan." Bagaimanapun, Lu Chen mengeluarkan ember besar dan ember kecil, dan menaruhnya di depan Lan Xiang. Melihat dua ember, satu besar dan satu kecil, mata Lan Xiang penuh dengan keterkejutan, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Karena, ember besar itu penuh dengan pil mulia 9 pola, dan ember kecil itu penuh dengan pil suci tingkat ke-9. 10.000 pil mulia 9 pola dan 1.000 pil suci 9 pola, tolong periksa dan kumpulkan, Tuan Istana Lan. Sial, kamu benar-benar berlatih begitu banyak pil. Orang asli yang mendominasi juga terlihat terkejut, ini hanya beberapa hari, bagaimana kamu bisa berlatih begitu banyak? Apakah kamu seorang alkemis peringkat 9 atau alkimia peringkat 9? Bahkan jika itu adalah orang suci alkimia peringkat 9, tidak mungkin untuk memperbaikinya begitu cepat, kan? Ngomong-ngomong, Tuan dan Lan Jiu bahkan belum mencapai pil binatang tingkat ke-11. Dari mana Anda mendapatkan pil binatang tingkat ke-11 untuk mempraktikkan pil suci? Setelah orang sungguhan yang mendominasi selesai berbicara, Lu Chen tersenyum dan berkata, "Jika saya mengatakan saya mengambilnya, apakah Anda percaya? Percayalah pada kepalamu, beritahu aku secepatnya, dari mana pil binatang tingkat ke-11 itu berasal." Orang asli yang mendominasi itu mengerutkan kening dan bertanya, "Itu diberikan oleh orc lama, apakah kamu percaya sekarang?" Kata Lu Chen, "Aku percaya padamu, orc tua itu galak, dengan tingkat kultivasi yang tinggi, dia tidak peduli dengan orang sama sekali, bagaimana dia bisa memberimu pil binatang buas?" Kata orang sungguhan yang mendominasi. "Aku merampoknya." Lu Chen tidak punya pilihan selain membuat alasan dan berbohong. Dia tidak bisa memaksa orc tua itu bekerja untuknya, jika tidak, dia tidak bisa menyembunyikan darah binatang itu. "Kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Kamu benar-benar berani merampok bahkan raja ras binatang. Aku sangat mengagumimu." Orang sungguhan yang mendominasi tersentak, tapi mempercayainya. Sebab, kelakuan orc tua di bawah kota pertahanan itu seolah-olah dia telah ditangkap oleh Lu Chen. Dia pengecut seperti anjing, dan itu cukup memalukan. Ini hanya setengah langkah untuk memurnikan para dewa, dan kamu benar-benar merampok seorang kaisar. Kamu bisa dianggap sebagai orang nomor 1 di dunia. Lan Xiang menghela nafas, mempercayai omong kosong Lu Chen. "Tuan Nangong, semua pil yang saya janjikan telah terkirim, maukah Anda memenuhi janji Anda?" Lu Chen bertanya, "Saya akan melakukan apa yang saya katakan, dan saya tidak akan mengingkari janji saya, jadi Anda dapat yakin." Lan Xiang berkata lagi, "Kamu pergi ke aula dan tunggu, aku akan kembali dan mengumpulkan para murid, dan kemudian membawa mereka untuk menemuimu. Mari kita bicara." Lan Xiang menyimpan semua pilnya dan pergi dengan gembira. 10.000 pil mulia 9 pola dan 1.000 pil suci 9 pola terlalu banyak. Ini adalah sumber daya tingkat tinggi yang sangat berharga. Di Donghuang Yui, hanya ada sedikit pil mulia biasa, dan pil mulia Sanwen jarang ditemukan, dan pil mulia 9 pola tidak tersedia sama sekali. Sedangkan untuk Saint Pil, jangan pernah memikirkannya, itu bahkan tidak memiliki kualitas yang paling rendah. Bahkan di benua tengah, sangat jarang melihat Jiwen yang mulia pil dan pil Jiwen Saint, dan meskipun tersedia, harganya sangat mahal sehingga tidak terjangkau. 10.000 pil yang mulia 9 pola dapat menumbuhkan lebih banyak yang mulia bertubuh emas untuk istana Senmu, dan jika Anda beruntung, Anda bahkan dapat mengembangkan seorang suci. 1.000 pil suci 9 pola seharusnya membawanya selangkah lebih jauh, dan bahkan mungkin untuk menjadi raja sejati.
Kumpulan pil dari Lu Chen ini hanyalah sumber daya yang sangat besar, jauh lebih baik daripada sumber daya yang didistribusikan oleh Zhongzhou. Bahkan jika Istana Shenmu mengirim ribuan murid itu ke Zhongzhou, mereka tidak akan bisa mendapatkan sumber daya sebaik itu. Lan Xiang merasa bahwa kesepakatan dengan Lu Chen adalah keuntungan besar. Lan Xiang merasa sangat malu karena mengambil keuntungan sebesar itu dari Lu Chen, tetapi tidak ada cara untuk tidak mengambilnya. Lagi pula, Istana Shenmu sangat membutuhkan pil ini. Namun, Lu Chen juga berpikir demikian, banyak memanfaatkan Istana Shenmu. Sebab, dia masih memiliki banyak pil binatang tingkat 10 di tangannya, dan dia hanya menggunakan setengah dari pil binatang tingkat 10. Setelah kembali, dia dapat memurnikan lebih banyak ramuan, cukup untuk mendukung seluruh legiun untuk memasuki alam yang mulia, dan cukup untuk diambil oleh orang sungguhan yang mendominasi. Dia juga mengembangkan beberapa teknik alkimia, mengonsumsi beberapa pil hewani. Ini sebagai imbalan atas 1000 murid Shenmu, yang sangat berharga. Lu Chen dan Daois berada di ruang resepsi. Setelah menunggu selama 2 jam, Lan Xiang membawa orang kemari. Ketika 1000 murid Shenmu mendengar bahwa mereka bisa pergi bersama Lu Chen, mereka semua tersenyum dan sangat gembira. Sejak dibukanya alam rahasia Dunhuang, mereka telah memperoleh banyak manfaat dengan mengikuti Lu Chen, dan manfaat tinggi dari Legiun Fanatik bahkan lebih menarik, jadi mereka tentu saja senang pergi bersama Lu Chen. Selain itu, banyak dari mereka pasti akan pergi ke benua tengah untuk studi lebih lanjut setelah mereka melewati bencana kelima dan tinggal di Istana Shenmu untuk sementara waktu. Dan pasukan Lu Chen juga akan pergi ke benua tengah, bergabung dengan Legiun Lu Chen ke benua tengah adalah pilihan yang lebih baik bagi mereka. Bagi Lu Chen, 1000 murid Shenmu setara dengan 1000 penyembuh lapangan. Begitu mereka bergabung dengan Legiun Zelot, itu akan meningkatkan kekuatan Legiun secara signifikan. Setelah itu, Lu Chen tidak lagi tinggal di Istana Shenmu, dan dengan senang hati memimpin 1000 murid Shenmu kembali ke Suantian Daosong. Waner sangat enggan, tetapi sebagai orang suci Shenmu, dia tidak bisa meninggalkan Istana Shenmu, dan hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen untuk sementara. Waner juga tahu bahwa setelah dia selamat dari bencana kelima, dia akan segera memasuki alam yang mulia, tinggal di Istana Shenmu untuk waktu yang singkat, dan pergi ke Zhongzhou untuk melanjutkan studinya. Ketika dia tiba di benua tengah, dia tidak lagi berada di bawah kendali Istana Shenmu, dan Lan Xiang tidak akan berada di sisinya. Pada saat itu, dia akan bebas mengikuti Lu Chen dengan tenang, dan tidak ada yang akan menghentikannya. Setelah kembali ke Sekte Suantian Dao, 1000 murid Shenmu mengenakan jubah Suantian, dipindahkan ke Sekte Suantian Dao, dan secara resmi bergabung dengan Legiun Fanatik. Sejak itu, jumlah anggota Fanatik Legion telah meningkat menjadi 3000, dan terdapat 1000 penyembuh yang lebih mampu, dan kekuatan mereka meningkat secara dramatis. Selanjutnya, Lu Chen berlatih alkimia siang dan malam, dan 2 hari kemudian, dia menghasilkan 1000 pil bijak 9 pola. 1000 pil suci 9 pola ini semuanya diberikan kepada Daois. Lu Chen bertekad untuk melatih tuannya. Si magang memupuk sang master, orang sungguhan. Yang mendominasi tidak ingin melakukan ini, tetapi dia tidak bisa menahan godaan dari Jiwen Sein Pil. Pada akhirnya, dia mengambil Jiwen Sein Pil. Bagaimanapun, dia juga ingin menjadi lebih kuat, dan Lu Chen juga ingin memiliki tuan yang lebih kuat. Setelah orang asli yang mendominasi pergi, Fei Long datang dan membawa pisau panjang ke Lu Chen. Pisau ini lebar dan besar, dengan ukiran kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya di bilahnya. Di kepingan salju, ada 7 bintang biru bertatahkan. Ini sangat tajam, sangat berat, dan kualitasnya sangat baik. Pisau kepingan salju bintang 7, terbuat dari perak peri, beratnya 3 juta kati, itu adalah senjata raja bermutu tinggi. Fat Dragon memegang pisau panjang dan memperkenalkannya, alisnya berseri-seri dan dia penuh kemenangan. Saudaraku, aku tidak mengambil pil binatang terbaik tingkat 10 milikmu secara pribadi, dan aku menggunakannya untuk membantumu menempa pisau. Benar, pisau yang bagus, jauh lebih kuat dari Blue Frost Knife terakhir. Lu Chen mengambil pisau kepingan salju bintang 7, merasakan berat pisaunya, dan sangat terkejut, dengan pisau ini, kekuatanku untuk memotong langit akan semakin ditingkatkan. Saudaraku, jika kamu menggunakan pil binatang tingkat ke-11 untuk melemparkan pisaunya, kualitasnya akan lebih tinggi. Kata Fei Long. Cuma bercanda, pil binatang tingkat ke-11 tidak banyak. Setelah menyempurnakan pil suci, hanya tersisa 1,
jadi saya enggan menggunakannya untuk membuat pisau. Sambil mengagumi pisau kepingan salju bintang 7, Lu Chen berkata, pisau ini cukup bagiku, tidak perlu menyia-nyiakan pil binatang tingkat ke-11 untuk menempa senjata raja yang berkualitas lebih tinggi. Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan pil binatang tingkat ke-11 yang terakhir? Fei Long bertanya, apakah masih digunakan untuk memurnikan Saint Pil? Tidak, saat ini saya menargetkan Yang Mulia dan setelah beberapa saat, saudara-saudara juga akan memasukkan pil Yang Mulia satu demi satu. Lu Chen berkata, saya khawatir semua orang masih agak jauh dari alam suci, jadi pil suci tidak akan dimurnikan untuk saat ini. Mengapa kamu tidak memberiku pil binatang tingkat ke-11 itu? Sebelum Fei Long selesai berbicara, dia disela oleh Lu Chen, apa yang ingin kamu lakukan lagi, gunakan itu untuk membuat potmu yang rusak. Tidak, tidak, aku ingin menempa pedang tingkat atas untuk Sangguan Jin. Fat Dragon dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, pembudidaya pedang dilahirkan dengan mengandalkan pedang untuk mencari nafkah, semakin baik kualitas pedangnya, semakin kuat kekuatan tempurnya. Oleh karena itu, dalam hal casting, selain kamu, saudara, kamu masih harus memberinya prioritas. Yoho, matahari benar-benar terbit dari barat, kamu benar-benar memikirkan tentang Sangguan Jin, kenapa kamu tidak memikirkan tentang pil binatang buasku dan melemparkan pot? Lu Chen merasa sedikit terkejut, semakin bagus potmu, semakin kuat pertahananmu, jadi Sangguan Jin akan lebih aman. Tarik ke bawah, hanya ada satu pil binatang peringkat ke-11, dan kamu hanya bisa melemparkan pot raja tingkat atas. Jika Anda tidak memiliki dua pot raja dengan kualitas yang sama, pertahanan Anda tidak akan meningkat banyak. Lebih baik tidak melemparkannya, dan melemparkan pedang saja untuk Sangguan Jin. Fei Long berkata dengan marah. Sejujurnya, jika Lu Chen masih memiliki dua pil binatang peringkat ke-11, dia mungkin belum tentu menyerahkannya kepada Sangguan Jin. Jadi begitu, Lu Chen tertawa keras, lalu mengeluarkan pil binatang tingkat ke-11, dan melemparkannya ke Fei Long. Saudaraku, lain kali, kamu pergi melawan binatang buas tingkat ke-11, ingatlah untuk bertarung dua lagi, senjata raja. Tingkat atasku belum ditemukan. Fat Dragon meminum bis pil, matanya rumit, dan dia sangat kesakitan. Jika bukan karena gangguan obsesif-kompulsifnya, dan kualitas podcastingnya harus sama, dia pasti akan meminum pil binatang ini untuk dirinya sendiri. Dua kuali, jika yang satu baik dan yang lainnya buruk, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Kamu benar-benar mengira aku adalah dewa. Bagaimana aku bisa mengalahkan binatang buas tingkat ke-11 padahal aku baru 1,5 langkah memasuki alam pemurnian dewa? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, setidaknya aku tidak akan bisa membunuh binatang buas tingkat ke-11 sampai aku menjadi seorang Zun, jangan pernah memikirkannya sebelum itu. Saudaraku, dari mana asal pil binatang urutan ke-11mu? Fei Long bertanya seperti ini. Sejak dia kembali dari Town Beast Mountain, Lu Chen menolak untuk mengungkapkan apapun. Dia sudah lama ingin mengorek rahasia Lu Chen. Tentu saja, dia mengikuti Lu Chen dengan sepenuh hati. Di antara legiun fanatik, dia memiliki persahabatan terbaik dengan Lu Chen, tetapi dia sedikit lebih penasaran. Lu Chen belum menjawab, tetapi pada saat ini, seseorang bergegas dan bergegas ke gunung dalam sekejap. Ternyata itu adalah Qin Xing. Kakak senior Lu Chen, sesuatu terjadi di luar. Kata Qin Xing. Apa yang telah terjadi? Lu Chen bertanya. Beberapa waktu yang lalu, sekte tersebut mengirim tim murid untuk menanyakan tentang situasi sekte Batu Hitam. Mereka, Qin Xing berhenti, dan kemudian berkata, hampir semuanya musnah, hanya beberapa orang datang kembali, dan salah satu dari mereka terluka parah, dan dia akan mati. Dia ingin melihat pemula dari Legiun Zelot. Siapa dia? Lu Chen mengangkat alisnya, dan mungkin menebak siapa orang itu, tapi dia perlu memastikannya. Namanya Ye Wu. Kudengar kau mengenalnya, saudaraku. Di mana dia sekarang? Rumah sesepuh. Fei Long, pergi dan panggil pemula itu ke sini, dan bawalah penyembuh yang kuat. Lu Chen meninggalkan sepatah kata pun langsung ke Fei Long, lalu terbang ke langit, mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran, dan buru-buru terbang menuju halaman tetua. Qin Xing juga mengikuti di udara, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia mempercepat, dia tidak dapat mengejar kecepatan Lu Chen. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa melihat punggung Lu Chen. Aku pergi, kecepatanku sudah menjadi yang tercepat di antara murid seluruh sekte, tapi
Qinxing tampak tertekan, Lu Chen hanya setengah langkah ke alam dewa, dan aku hampir 3 alam lebih tinggi darinya. Tidak masalah apakah dia kuat dalam pertempuran, tetapi bahkan kecepatannya, hei, dia, monster macam apa dia? Apakah itu benar-benar kesombongan legendaris yang tiada taranya? Lobi rumah para tetua, Zheng Fang dan sekelompok tetua sibuk berlarian, menggunakan segala jenis kejeniusan dan harta karun untuk merawat murid-murid yang sekarat. Murid itu adalah Ye Wu. Ye Wu, murid utama sekte dalam saat itu, juga merupakan salah satu bakat seni bela diri dari sekte Xuan Tiandao. Sebelum pemula itu bergaul dengan Lu Chen, dia bersama Ye Wu. Ye Wu merasa bahwa pemula itu tidak fleksibel, memiliki temperamen buruk, dan tidak memiliki masa depan di sekte dalam, jadi dia mengirim pemula itu ke Legiun Fanatik dan meminta pemula itu untuk mengikuti Lu Chen. Kemudian, Ye Wu dipromosikan menjadi murid inti dan dikirim oleh sekte tersebut untuk mencari tahu informasi tentang sekte Batu Hitam. Tanpa diduga, Ye Wu telah pergi selama lebih dari setahun, dan dia hampir mati ketika kembali. Zheng Fang berusaha sekuat tenaga, tetapi kondisi Ye Wu tidak kunjung membaik. Ye Wu hanya memiliki satu nafas tersisa, dan dia dalam bahaya. Nenek moyang kecil, Xiao Zhu ada di sini. Xiao Zhu punya banyak metode, Ye Wu mungkin bisa diselamatkan. Para tetua lainnya tiba-tiba berbicara satu demi satu, seolah-olah seorang penyelamat telah tiba. Xiao Zhu, datang dan lihat, apakah Ye Wu masih bisa diselamatkan. Zheng Fang menoleh dan melihat Lu Chen buru-buru masuk ke lobi, dan berkata dengan tergesa-gesa. Lu Chen mengangguk, lalu berjalan ke arah Ye Wu yang terbaring di tanah, dan berlutut untuk memeriksa luka Ye Wu. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi menakutkan melihatnya. Ye Wu sudah koma, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia terluka pada titik kritis. Sebuah lubang darah seukuran kepalan tangan tertusuk di perut bagian bawahnya, dan semua darah mengalir keluar. Tempat itu adalah tempat Dantian berada. Dengan kata lain, Dantian Ye Wu hancur. Ini adalah situasi terburuk yang pernah dilihat Lu Chen. Posisi Dantiannya tertusuk, dan kehilangan basis kultivasinya adalah masalah sepele, tetapi itu adalah masalah besar jika dia kehilangan nyawanya. Lu Chen tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan botol kristal, dan langsung memberi Ye Wu 2 tetes cairan esensi spiritual. Ye Wu meminta pemula itu untuk mengikuti Lu Chen, tapi dia tidak ingin menjadi bawahan Lu Chen. Dia tidak bergabung dengan Fanatik Legion, jadi dia tidak mendapatkan keuntungan dari Fanatik Legion. Meskipun Ye Wu juga seorang ahli seni bela diri, tanpa dukungan sejumlah besar pil Xuanming 9 butir, kecepatan peningkatan wilayahnya dibatasi dengan mengandalkan sejumlah kecil pil Xuanming 3 butir yang didistribusikan oleh sekte tersebut. Tentu saja, dia tidak secepat orang-orang dari Fanatik Legion. Sejauh ini dia hanya memiliki Xuanming. Itu hanya penempaan. Mengingat ranah Ye Wu tidak tinggi, 1 tetes cairan esensi roh spiritual sudah cukup untuk menyembuhkan lukanya, dan 2 tetes dianggap terlalu banyak. Cairan esensi spiritual memasuki perut Ye Wu, dan segera berubah menjadi sejumlah besar vitalitas, yang menembus ke seluruh tubuh Ye Wu. Tanpa diduga, semua vitalitas keluar dari lubang berdarah besar di perut bagian bawah sebelum lukanya diperbaiki. Benar saja, dantiannya telah hilang, tidak dapat mempertahankan vitalitasnya. Ekspresi Lu Chen berubah. Meskipun cairan esensi roh spiritual adalah air ilahi, ia tidak maha kuasa. Cairan sari spiritual tidak efektif bagi orang yang kehabisan nafas. Ada keadaan lain yang juga tidak sah, yaitu orang tanpa dantian. Lu Chen juga tidak memiliki dantian, tetapi Lu Chen memiliki mutiara keos, bukan dantian, itu pengecualian. Tapi Ye Wu belum mencapai kondisi pemurnian para dewa, dan belum memurnikan roh primordial, jadi situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Begitu tubuh fisik dihancurkan, tanpa roh primordial yang membentuk kembali tubuh fisik, itu berarti tubuh mati dan dao lenyap. Meskipun cairan esensi roh-roh tidak berpengaruh pada Ye Wu, sejumlah besar kekuatan hidup mengalir ke seluruh tubuhnya, yang masih membangunkan Ye Wu. Lu Chen. Ketika Ye Wu melihat Lu Chen, matanya yang redup menjadi lebih cerah, dan dia bertanya dengan lemah, di mana pemula itu? Dia datang. Wajah Lu Chen muram, dan alisnya mengerutkan kening, jangan bicara, jangan buang energimu, tabibku akan segera datang, dia adalah murid istana Senmu, dan dia memiliki seni suci Senmu untuk diselamatkan. Saya tertembak menembus dantian, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan saya. Kamu Wu Dao.
Siapa yang melakukannya? Lu Chen bertanya. Seorang tetua dari Sekte Batu Hitam. Siapa namanya? Sebelum Ye Wu bisa menjawab, pemula itu tiba. Kakak senior Ye. Pemula itu bergegas mendekat, melihat lubang berdarah di perut bagian bawah Ye Wu, dan langsung menangis. Siapa yang mengalahkanmu seperti ini? Aku ingin membalaskan dendammu. Pemula itu tidak fleksibel, tapi dia menghargai persahabatan. Meskipun dia mengikuti Lu Chen, dia tetap menganggap Ye Wu sebagai kakak laki-lakinya. Calon. Ye Wu batuk seteguk darah, dan berkata, orang yang menyakitiku memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, kamu bukan tandingannya. Jika kamu tidak bisa bertarung, aku ingin bertarung. Pemula itu menangis. Saya bekerja untuk sekte tersebut, dan sekte tersebut akan membalaskan dendam saya, jadi saya tidak perlu Anda melakukan apapun. Ye Wu melirik pemula itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi. Ah! Kamu sudah, bencana ketiga dari alam kesengsaraan surgawi. Begitu cepat, sangat terlalu cepat, kamu benar mengikuti Lu Chen. Kakak senior Ye, setelah kamu sembuh, datang dan bergabunglah dengan Legiun Fanatik. Manfaat Legiun itu bagus. Dengan bakatmu dan manfaat itu, budidayamu bisa dibeli dengan cepat. Petik 2. Menurutku juga begitu, tapi sayangnya aku melewatkannya, dan tidak akan ada peluang di masa depan. Ye Wu tersenyum sedih. Saudaraku, Su Fen ada di sini. Saat ini, suara Fei Long datang dari pintu. Panggil dia dan obati aku. Lu Chen berkata dengan cepat. Seorang wanita muda dan cantik masuk dengan cepat, dan segera mengaktifkan seni suci kayu ilahi, mengirimkan banyak vitalitas ke Ye Wu. Di antara ribuan murid Senmu yang dibawa kembali oleh Lu Chen, yang terkuat bernama Su Fen. Lu Chen mengangkatnya menjadi pemimpin dokter tentara dan bertanggung jawab mengelola dokter lainnya. Setelah beberapa saat, Su Fen tiba-tiba menghentikan seni sakral kayu suci, dan berkata dengan nada meminta maaf, Bos, perut bagian bawahnya tertusuk, dan tiannya hilang, dan tidak peduli berapa banyak vitalitas yang dia miliki, dia hilang satu persatu. Seni sakralku tidak berpengaruh padanya, hilang. Apa maksudnya? Lu Chen terkejut. Aku tidak bisa melakukannya. Su Fen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini. Alis Lu Chen langsung mengerutkan kening, cairan esensi roh spiritual tidak valid, seni suci kayu ilahi tidak valid, dan semua kartu habis, jadi tidak ada cara lain. Bahkan Sekte Tao Suantian tidak memiliki obat mujarab lain, yang lebih baik daripada cairan esensi roh-roh dan seni suci kayu suci. Pada saat ini, wajah Lu Chen hampir mendung. Meskipun hubungannya dengan Ye Wu biasa-biasa saja, ketika dia masih menjadi murid nominal, Ye Wu tidak merasa kasihan padanya, dan dia sangat optimis tentang dia, dan bahkan bertanya kepada pemula, untuk mengikutinya. Secara umum, Ye Wu dapat dianggap sebagai temannya, dan dia tidak ingin Ye Wu binasa. Namun dalam situasi ini, Ye Wu takut. Hidup adalah masalah hidup dan mati. Saya sudah mempersiapkan mental untuk ini sejak lama. Anda tidak perlu menyia-nyiakan sumber daya untuk menyelamatkan saya. Ye Wu tersenyum dengan tenang, dan pada titik tertentu di tangannya, sebuah tabung bambu ditambahkan, dan dia memasukkannya ke tangan pemula. Ini adalah sesuatu yang saya temukan secara tidak sengaja, dan itu berisi informasi yang sangat penting. Saya akan memberikannya kepada Zhongmen ketika saya kembali kali ini. Ya, tapi saya akan membiarkan Anda menyerahkannya sekarang, dan membiarkan Anda mengambil pujian. Petik 2. Tidak. Pemula itu berseru, ini adalah penghargaan Anda, bagaimana saya dapat menerima penghargaan untuk itu? Aku sudah mati, jadi apa gunanya? Kamu membutuhkan penghargaan ini agar bisa berguna, untuk membuat sekte memandang Anda secara berbeda dan fokus pada pengembangan Anda. Petik 2. Ye Wu berkata dengan marah, saya seorang yatim piatu dan tidak memiliki saudara di dunia ini. Saya selalu menganggap Anda sebagai adik laki-laki saya sendiri. Jika saya tidak memberikan penghargaan saya, kepada siapa lagi saya dapat memberikannya? Saudaraku, saya tidak perlu dilatih oleh sekte. Bos telah membina saya dengan sangat baik. Keadaan saya saat ini semuanya dikembangkan oleh bos. Pemula itu menangis. Dia tahu bahwa Ye Wu tidak memiliki banyak kontak dengan Lu Chen, dan dia telah lama meninggalkan sekte karena sebuah misi, jadi dia tidak tahu banyak tentang kesejahteraan Legiun Zelot. Jika tidak, Ye Wu tidak perlu melakukan ini, dan dia tidak akan diizinkan untuk mengambil pujian, berharap sekte tersebut akan mengolahnya. Ya, saya lupa, Anda telah mencapai 3 bencana di alam kesengsaraan surgawi.
Peningkatan kecepatan yang begitu cepat tidak dapat dicapai tanpa pengembangan sumber daya yang besar, setidaknya sekte kami tidak dapat melakukannya. Ye Wu tiba-tiba menyadari, lalu menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan berkata dengan nada memohon, Lu Chen, pemula itu adalah roh petir, dengan bakat luar biasa, dan diharapkan menjadi orang suci, tolong terus latih dia agar dia bisa melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Jangan khawatir, pemula adalah saudaraku dan tulang punggung pasukan kita. Tak perlu dikatakan lagi, aku akan melakukan yang terbaik untuk melatihnya. Dia akan melangkah lebih jauh dari yang kamu bayangkan. Lu Chen mengangguk dan berjanji. Terima kasih. Ye Wu tersenyum sedikit, lalu menutup matanya, dan napasnya perlahan menghilang. Bos, dia sudah mati. Su Fen berkata dengan suara rendah. Tahu, Lu Chen menghela nafas, lalu berbalik, tidak tahan melihat tubuh Ye Wu dan pemula yang menangis dengan keras. Meskipun hubungan Ye Wu dengannya biasa-biasa saja, dia masih merasakan gelombang kesedihan yang tidak bisa dijelaskan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Para murid yang membawa Ye Wu kembali juga sedih, tapi Lu Chen berjalan ke arah mereka, siapa nama Heian tua yang membunuh Ye Wu? Namanya Yan Shen. Beberapa murid menjawab, pangkalan budidaya apa? Lu Chen bertanya, Tuan Bumi. Murid itu berhenti sejenak, dan kemudian berkata, dia adalah pemuka bumi terkuat dari Sekte Batu Hitam. Dialah yang mengetahui keberadaan kita dan membunuh hampir seluruh tim kita. Saudara Ye Wu juga dipukuli dengan tinjunya. Setelah memakai dantian, saya hampir mati di tempat. Lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri kembali? Lu Chen bertanya lagi. Beberapa dari kami sedang menjelajahi jalan di depan, agak jauh dari tim. Ketika tim diserang, kami bersembunyi di genangan air tepat waktu untuk mencegah Yan Shen menemukannya. Murid itu menangis dan berkata, setelah kami keluar, semua orang meninggal, hanya kakak senior Ye Wu yang masih hidup, jadi kami segera membawa kakak senior Ye Wu kembali ke sekte. Sayangnya, bahkan jika dia kembali ke Zhongmen, dia tidak bisa selamatkan kakak senior Ye Wu. Yan Shen itu harus mati. Lu Chen mengangkat alisnya secara horizontal, dan berkata dengan tegas. Untuk membunuh Yan Shen, kamu harus menyerang Sekte Batu Hitam. Zheng Fang berkata, jika waktunya tiba, saya akan pergi ke Yan Shen untuk membalaskan dendam Ye Wu. Jika Anda menyerang Sekte Batu Hitam, Anda harus berurusan dengan tubuh emas yang dihormati dari Sekte Batu Hitam, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk membunuh Yan Shen? Lu Chen berkata begitu. Kalau begitu aku akan melepaskan para tetua lainnya. Kata Zheng Fang. Tidak, aku di sini untuk membunuh Yan Shen, aku ingin membalas dendam saudara Ye Wu dengan tanganku sendiri. Sambil menangis, si pemula tiba-tiba meraung. Ya, tapi itu tergantung situasinya. Sebelum kamu menjadi yang mulia, kamu mungkin tidak bisa mengalahkan orang lain. Lu Chen menyadari bakat dan potensi pemula. Jika berada di alam lain, pemula pasti memiliki kekuatan untuk melampaui musuh. Namun, ada kesenjangan besar antara alam kesengsaraan surgawi dan alam yang mulia, dan ada juga perbedaan dalam kekuatan tempur. Di bawah yang mulia, semua orang adalah semut. Terlebih lagi, Yan Shen bukanlah seorang yang mulia yang lemah, tetapi seorang yang mulia yang kuat, bahkan Sangguan Jin bukanlah tandingannya, apalagi seorang pemula. Jika pemula maju ke yang mulia, maka tidak ada masalah. Bagaimanapun, pemula adalah tubuh roh petir, sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Bahkan jika pemula itu adalah seorang yang mulia bumi yang lemah, dia dapat dengan mudah membunuh seorang yang mulia bumi yang kuat dan biasa. Bahkan jika aku tidak bisa bertarung, aku akan bertarung. Pemula itu mengatakannya sambil menangis. Mari kita tunggu sampai sekte tersebut memutuskan untuk menyerang Sekte Batu Hitam. Jika kamu belum memasuki Zun saat itu, maka aku akan membalaskan dendam Ye Wu. Kata Lu Chen. Bos, pemula itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Lu Chen, itu saja, saya akan memenggal kepala Yan Shen, dan Anda akan menggunakannya untuk memberi penghormatan kepada Ye Wu. Ada informasi di tabung bambu, yang dibeli oleh Ye Wu dengan nyawanya, jadi serahkan padaku. Pemula itu menyerahkan tabung bambu itu kepada Lu Chen. Aku akan menemui Master Sekte Agung. Lu Chen mengambil tabung bambu dan berjalan keluar. Kalian harus mengurus pemakaman Ye Wu. Itu harus dikuburkan secara megah. Setelah Zheng Fang memberikan instruksi kepada tetua lainnya, dia bergegas keluar dan mengikuti Lu Chen untuk menemui Raja Agung. Naga gendut adalah hal yang baik, dan dia mengikutinya. Dan Qin Xing,
yang selama ini diam, juga mengikuti.